Halo siswa-siswi SMA, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus. Pada pembahasan yang lalu, kalian sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri, diantaranya ada sinus, kosinus, tangen, kemudian sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, pada materi perbandingan trigonometri, rata-rata untuk penyelesaiannya itu kita menggunakan segitiga siku-siku ya, karena memang untuk perbandingan trigonometri sin, cos, tan dan teman-temannya itu khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau segitiganya itu bukan berbentuk segitiga siku-siku, misalkan segitiga sembarang. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menemukan rumus-rumus trigonometri yang berlaku untuk segitiga sembarang. Dalam sebuah segitiga sembarang, maka yang menjadi permasalahan utama itu adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut segitiga. Jika yang diketahui hanya ukuran sebuah panjang, apakah kita dapat menentukan panjang sisi yang lainnya? Atau apakah kita dapat menentukan besar sudutnya? Nah, sebaliknya, jika hanya sebuah sudut segitiga yang diketahui, apakah kita dapat menentukan besar-besar sudut yang lain dan panjang sisi-sisinya? Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari sebuah segitiga siku-siku itu kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Ada sin, cos, dan tan. Nah, untuk segitiga sembarang, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Ya, salah satunya itu dengan menggunakan aturan sinus. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang aturan kosinus. Ya, jadi selain dengan menggunakan aturan sinus, bisa juga dengan menggunakan aturan kosinus, tergantung nanti yang diketahuinya apa, gitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan aturan sinus dengan benar, kemudian kalian bisa menyelesaikan aturan sinus, dan kalian bisa menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, untuk penyelesaian perbandingan trigonometri dengan menggunakan aturan sinus, misalkan di sini diketahui segitiganya segitiga sembarang. Di sini ada dua buah gambar segitiga ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk mengetahui aturan sinus, itu nanti akan terkait dengan garis tinggi dan garis berat dalam sebuah segitiga sembarang. Di sini ada segitiga ABC. Nah, garis BD yang ada pada gambar segitiga pertama ini adalah garis tinggi. Ya, garis tinggi itu adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Jadi tidak selalu tepat di tengah-tengah ya. Karena intinya garis tinggi ini harus tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapannya. Kemudian kita lihat gambar yang satunya lagi, segitiga ABC juga. Di sini ada garis BE. Garis BE ini adalah garis berat dari segitiga ABC. Garis berat itu adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Ya, jadi AE dengan EC itu ukurannya sama. Nah, dari aturan garis tinggi dan garis berat dari sebuah segitiga, nanti akan didapatkan rumus aturan sinus ya. Nah, rumus aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi, untuk aturan sinus itu adalah perbandingan antara sisi dengan nilai sinus dari sudut yang dihadapannya. Jadi, sisi A per sin dari sudut alfa sama dengan panjang sisi B per sin dari sudut B sama dengan panjang dari garis C per sin dari sudut C. Jadi,
Untuk aturan sinus itu adalah membandingkan antara panjang sisi dengan nilai sinus dari sudut yang ada di hadapannya, ya. Nanti kalian bisa catat rumus dari aturan sinus ini di buku tulis kalian masing-masing. Nah, bagaimana penggunaan dari aturan sinus itu sendiri? Kita pelajari mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama diberikan segitiga sembarang ABC seperti pada gambar di bawah ini. Ada gambar segitiga ABC, panjang AB-nya 12, kemudian besar sudut B itu adalah 45 derajat, dan besar sudut C adalah 60 derajat. Di sini diketahui dua buah sudut dan satu buah garis. Ya. Nah, kita bisa menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan soal ini. Yang ditanya itu adalah panjang sisi AC. Berdasarkan rumus dari aturan sinus tadi, maka 12 cm ini per sin dari sudut yang ada di hadapannya, yaitu sin 60 derajat, sama dengan panjang dari sisi AC, ya. Kita menggunakan sisi AC karena di sini yang diketahui adalah 45 derajat. Jadi penulisannya AB per sin dari C, ya. AB per sin dari sudut C sama dengan AC per sin dari sudut B. Ya, kalau di sini penyelesaiannya A, sudut A di sini, maka di sini adalah panjang sisi A, kemudian C ada di sini, maka ini adalah disebut C, sisi C, kemudian karena sudut B di sini, maka ini adalah sisi B, ya. Jadi kalau secara rumus aturan sin tadi, maka B per sin B sama dengan C per sin C. Kita masukkan nilainya, B itu adalah nilai yang kita cari per sin dari sudut B. Sudut B adalah 45 derajat, sama dengan C tadi ukurannya adalah 12, kemudian untuk sin C-nya itu adalah sin dari 60 derajat, ya. Saya hapus dulu. Nah, setelah ini, maka untuk mendapatkan nilai B itu sama dengan 12 dikali sin 45, ya jadi dikali silang ya. Untuk mendapatkan nilai B berarti 12 dikali sin 45 dibagi sin 60. Sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya. Setengah sama setengah ini bisa kita coret, maka hasilnya menjadi 12 akar 2 per akar 3. Ingat, ini di bawah pecahan penyebutnya itu bentuknya akar. Ini adalah bentuk irasional. Jadi, karena akar itu tidak boleh ada di bawah, tidak boleh sebagai penyebut, maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalikan dengan sekawannya. Jadi, 12 akar 2 per akar 3, ini kita kali dengan akar 3 per akar 3. Ya, kita kali sesuai dengan yang di bawah, karena di bawah ini akar 3, maka kita kali dengan akar 3 per akar 3. 12 akar 2 dikali akar 3 jadi 12 akar 6, akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. 12 akar 6 dibagi 3 sama dengan 4 akar 6, maka panjang dari sisi AC ini adalah 4 akar 6. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada awalnya, Menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata, tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan, sehingga terjadi kemiringan.
Pada jarak 44 meter dari dasar menara, diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kita buat ilustrasi gambarnya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Misalkan pada awalnya Menara Pisa itu berdiri tegak. Cuma karena kerapuhan akhirnya miring. Ya kan, seperti ini. Dengan ketinggiannya menjadi 56 meter. Kemudian tadi jarak antara dasar menara itu diperoleh 44 meter, ya. Kemudian sudut elevasinya itu adalah 55 derajat. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Berarti yang diberi tanda X ini. Kita bisa mengetahui nilai yang diberi tanda X ini kalau kita ketahui nilai sudut A-nya. Ya, kita bisa menggunakan konsep aturan sinus. Ya, ini jadi AB per sin C. Sin C itu adalah ini. AB per sin C sama dengan AC per sin B. Ya, karena yang diketahui adalah dua buah sisi dan satu sudut, ya, kita manfaatkan yang diketahui terlebih dahulu. Sisi AC itu berhadapan dengan sudut B. Sisi AB berhadapan dengan sudut C. Jadi, sebelum kita mendapatkan nilai dari sudut A, kita cari dulu sudut C, karena kita tidak bisa langsung mencari sudut A. Kalau kita mau mencari langsung sudut A, kita harus tahu dulu panjang BC. Nah, sedangkan panjang BC di sini tidak diketahui, ya. Jadi, kita menggunakan perbandingan antara AB per sin C sama dengan AC per sin B. Ya, seperti ini. AB-nya itu ukurannya adalah 44, sin C ini yang kita cari, panjang AC-nya 56, kemudian sin B itu adalah sin dari 55. Nah, seperti ini. Maka sin C didapat dari, ini kita kali silang, sin C itu sama dengan 44 dikali sin 55 per 56. Ini kita bisa menggunakan kalkulator ya, karena di sini sudutnya bukan sudut istimewa. Tuh. Didapatkan hasil 0,6436. Nah, di sini kan diketahui nilai sin-nya, kita nggak tahu sudutnya berapa. Nah, dengan menggunakan kalkulator, nanti kalian bisa menemukan bahwa sudut C-nya itu adalah 40 derajat. Ya. Sin dari 40 derajat itu adalah 0,6436. Nah, sesuai dengan aturan besar sudut dalam sebuah segitiga, ya, ingat pelajaran waktu SD, SMP, jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah 90 derajat, ya. Jumlah besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat, maaf saya salah ya. 180 derajat. Ini sudah diketahui 55 derajat, kemudian dari hasil penghitungan tadi, besar sudut C itu adalah 40 derajat. Maka untuk mendapatkan nilai sudut A berarti 180 derajat dikurang 40 dikurang 55. Ya, atau kalian bisa menjumlahkan terlebih dahulu 40 tambah 55-nya. 40 tambah 55 itu kan 95. Nah, berarti untuk mendapatkan sudut A, 180 derajat dikurang 95, sama dengan 85 derajat. Jadi, sudut A ini adalah tadi 85 derajat, ya, sudut A 85 derajat. Kemudian, ini kalau kita mencari nilai X-nya, ini adalah antara sudut X dengan sudut A itu adalah sudut yang saling berpenyiku. Ya, ingat pelajaran SMP ada sudut saling berpenyiku dan ada sudut saling berpelurus. Nah, ini antara sudut X dengan sudut A itu adalah saling berpenyiku. Kenapa? Karena dia membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat.
Kalau tadi besar A 85 derajat, maka nilai X berarti 90 derajat dikurang 85 derajat. Maka kemiringan menara Pisa atau yang diberi tanda X ini adalah kemiringannya 5 derajat. Seperti itu. Contoh yang ketiga, jarak K dan jarak L berpotongan di kota A. Dinas Tata Kota ingin menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan M yang memotong kedua jalan yang ada seperti pada gambar di bawah ini. Ya. Ada kota A, kota B, dan kota C. Nah, ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ada jalan K yang ini ada jalan L, antara jalan K dengan jalan L berpotongan di A. Kemudian, Dinas Tata Kota ingin menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan M yang ini, ya, yang memotong kedua jalan yang ada. Nah, ini terbentuklah segitiga sembarang. Nah, jarak antara kota A dan kota C 5 km ya. A dengan C jaraknya 5 km. Kemudian sudut yang dibentuk oleh jalan M dan L. Ini jalan M, yang ini jalan L, maka sudutnya di sini ya. Sebesar 75 derajat di sini. Kemudian sudut yang dibentuk oleh K dan M adalah 30 derajat. K dan M, berarti di sini adalah 30 derajat. Ini 30 derajat, ini 75 derajat, ini 5 km ya. Ukurannya sudah dimasukkan. Yang ditanyakan adalah jarak antara kota A dengan kota B. Dari sini ke sini. Maka AB sama dengan sin C, ya. Kemudian sama dengan AC per sin B. Ya, karena ini yang kita cari per sudut yang sin dari sudut yang ada di hadapannya adalah ini sama dengan AC yang diketahui tadi per sudut yang ini 30 derajat ya. AB per sin C sama dengan AC per sin B. Kita mencari jarak dari A ke B, maka AB dengan cara kali silang ya. AB itu sama dengan AC kali sin C dibagi sin B. AC-nya itu adalah 5, sin C berarti sin 75, sin B, sin 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 5 kali sin 75 nanti bisa kalian cari dengan kalkulator, hasilnya adalah 0,965 dibagi setengah. Ini 5 sama setengahnya bisa dihitung dulu, jadi 5 kali 2 ya. Itu adalah 10, 10 dikali 0,965 sama dengan 9,65. Jadi jarak antara A dengan B itu adalah 9,65 km. Ya. Sekian contoh dari modul yang bisa saya jelaskan, kalian bisa pelajari lagi contoh-contoh yang lainnya dari latihan soal yang ada. Di sini ada 10 soal dan sudah ada jawabannya ya. Dan ada pembahasannya juga, kalian bisa pelajari. Nanti setelah kalian pelajari, kalian bisa kerjakan latihan soalnya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini. Sekian, semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.